Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya mahasiswa semester 3 Sistem Informasi Universitas Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 ya, mata kuliah struktur data. Di mana tugas 3 ini terdiri dari 2 soal untuk melakukan pencarian menggunakan algoritma depth first search dan breadth first search. Oke, jadi langsung saja kita mulai dari soal pertama ya. 1. Untuk soalnya adalah buatlah program pencarian menggunakan algoritma deep first search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5 sampai A7 yang kita bebas untuk menentukan nilai hubungan antar node-nya. Terus kita lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Lalu jelaskan tahap demi tahap proses pencariannya dan gambarkan proses secara rincinya. Oke. Jadi untuk depth first search ini merupakan algoritma pencarian suatu data ya dengan cara mendalam atau menurun. Jadi ditelusuri dari setiap anak atau tetangganya sampai ke paling bawah. Nanti ketika sudah sampai ke paling bawah tapi dia tidak menemukan node targetnya, maka dia akan kembali lagi atau backstep ke node atasnya lagi yang setara untuk dikunjungi lagi sampai ke bawahnya lagi. Jadi untuk soal ini saya sudah membuat sebuah contoh ya untuk DFS nya sendiri. Nah, ini untuk node-nya ini saya sudah buat 7 node ya, dari A1 sampai A7. Dan kemudian untuk hubungan antar node-nya ini saya sudah buat. Jadi A1 ini memiliki tetangga hubungan dengan A2 dan A3. Lalu A2 ini memiliki hubungan dengan A4, A5, dan A3 memiliki hubungan dengan A6, dan A5 memiliki hubungan dengan A7. Nah, ini untuk hubungannya. Dan nanti untuk lakukan pencarian n ini, saya akan coba untuk melakukan pencarian A7 yang kita mulai dari A1. Oke, jadi langsung saja kita mulai dari pembuatan programnya dulu ya. Sini saya sudah buat folder tugas 3 ya, lalu kita buat saja untuk kelasnya kita namai depth first search. Oke, jadi sekarang kita mulai untuk codingannya ya. Saya buat codingannya dulu.
Jadi untuk codingannya sudah selesai saya buat. Jadi untuk di codingan ini saya membuat beberapa fungsi ya, seperti fungsi untuk membuat graf baru yang bertipe map, lalu fungsi untuk pembuatan nodenya, dan fungsi pembuatan edge, lalu tentu saja fungsi untuk pencarian DFS nya secara diverse. Oke, jadi ini coba kita jalankan dulu. Untuk targetnya sesuai awal, kita akan mencari A7 lewat melalui A1 ya. Dari awalnya itu adalah starting awalnya adalah A1. Kita coba jalankan dulu. Oke, nah di sini sudah berhasil ditemukan ya, A7 nya ditemukan, dan jalurnya yang ditempuh adalah ini. Nah, bagaimana cara kodenya ini bekerja? Maka untuk itu kita mulai,
saya akan mulai jelaskan tentang bagaimana alur dari kode ini bekerja. Yang pertama, tentu saja ketika si kodenya ini dijalankan, maka program akan mulai menjalankan membuat sebuah variabel graph ya, bertipe data kelas diversiers, itu membuat graph baru. Jadi kalau analoginya ini nanti akan membuat sebuah ini papan ya, kotak ini. Anggap saja kita membuat sebuah papan, nanti tempat di mana node dan edge ini kita tempatkan. Lalu setelah itu program akan menjalankan lagi untuk membuat sebuah node yang bertipe data string ya, yang untuk variabelnya sudah kita tentukan, sudah kita inisiasi dari nilai A1 sampai ke A7. Ini menggunakan for loop. Jadi nanti ketika for ini dijalankan, maka akan menjalankan fungsi add node, yang mana add node-nya ini sebentar, add node-nya nah di sini jika dia di dalam agency list ini titik kosong, maka dia akan membuat sebuah array list baru. Jadi akan terjadi looping di sini untuk membuat add node. Pengambilan elemen, setiap satu elemen A1 akan dimasukkan ke dalam variabel node baru, lalu masukkan si node ini menggunakan fungsi add node ke dalam graph. Lalu kita ulang lagi, A2 kita ambil, masukkan ke dalam variabel node, lalu tambahkan variabel node yang A2 tadi dengan fungsi add node ke dalam graph. Jadi seperti kita masukkan A1 ke dalam graph sini, masukkan A2, masukkan A3, masukkan A4 sampai ke A7. Jadi kita masukkan semua melalui fungsi ini. Lalu setelah itu program akan menjalankan fungsi penambahan edge atau hubungan antar node ya. Nah, hubungannya kan sudah kita tentukan ya. Jadi A1 ini terhubung dengan A2, A3, A1 juga terhubung dengan A3. Nah, terus A2 terhubung dengan A4, A2 terhubung dengan A5, lalu A3 terhubung dengan A6, dan terakhir A5 akan terhubung dengan A7. Cara kerjanya yaitu tentu saja karena add edge ini karena menggunakan key ya, jadi menggunakan map key, jadi ada key sama nilainya. Jadi ketika add edge nya ini dijalankan, maka tentu saja jika source dan destination-nya ini pertama adalah kosong, maka dia akan membuat array baru. Lalu di dalam map agency list-nya dia akan mendapatkan dia akan mengambil nilai source sebagai key, lalu ditambahkan destination-nya sebagai value pada bagian si edge graph ini. Dan terakhir untuk proses yang dijalankan programnya tentu saja adalah pencarian DFS, fungsi metode pencarian DFS dari graph sendiri, yang untuk start awalnya kita tentukan A1, terus targetnya yang kita cari adalah A7, dimana untuk fungsi DFS nya sendiri itu tentu saja pertama dibuat sebuah variabel bernama visit ya, dengan tipe dataset ya. Ini untuk mencatat node-node yang telah kita kunjungi. Terus dibuat lagi variabel bertipe stack ya, dimana kita ketahui kalau stack ini adalah tipenya adalah LIFO atau last in first out. Jadi sebuah tumpukan dimana nanti semakin ditumpuk ke atas yang akan diambil itu bagian yang paling atas terlebih dahulu. Terus kita buat juga sebuah variabel kita deklarasikan sebagai map, ini nanti untuk tempat kita untuk melacak path-nya ya. Jadi gimana cara jalannya? Jadi misal ketika program ini di start dan node serta edge-nya sudah kita tentukan, sudah kita buat, dan program DFS nya berjalan, maka start node kan akan mulai dari A1 ya. Maka nanti di bagian A1 itu akan di-push atau diletakkan ke dalam stack ke bagian atas. Jadi tentu saja di sini nanti akan dimasukkan pertama, karena tumpukan paling bawah ya, itu tentu akan dimasukkan A1 di bagian A1 akan dimasukkan, lalu kemudian akan menambahkan start node ini ke dalam visited stack, karena A1 ini
setelah kita kunjungi, maka kemudian A1 ditambahkan ke dalam daftar yang telah dikunjungi dan dihapus dari bagian stack di sini, di parent food ini. Nah, lalu program akan menjalankan looping while loop, yang mana dia akan berjalan selama si stack itu tidak kosong. Jadi ketika stack itu tidak kosong, dia akan terus menjalankan program dan dia akan nanti berhenti sampai sini kondisional, ketika si targetnya itu telah ditemukan. Jadi ketika si current node ini sudah sama dengan target node, maka dia akan berhenti, keluar dari proses gitu. Jadi misal tadi ya, kita A1 dikunjungi, terus A1 kita ambil dari stack, kita kunjungi, maka ini akan dilakukan pengecekan di sini di bagian sini. Nah, current node, if current node equal to target node, jadi akan dicek apakah current node yang dimana A1 ini sama dengan target node, sementara target node kita kan A7, maka ini tidak terpenuhi, maka akan menjalankan untuk fungsi pencarian tetangganya di sini. Jadi dia akan mencari tetangga dari current node-nya sendiri. Kita ketahui apakah akan dilakukan pengecekan apakah A1 ini memiliki tetangga. Tentu saja di sini adalah tetangganya kita ketahui A2 dan A3, maka akan dimasukkan A2 dan A3 ke dalam stack di sini ya. Nah, untuk menambahkan itu ke dalam stack. Lalu setelah itu dia akan menjalankan lagi ke while loop lagi, stack pop, kita ambil lagi urutan yang paling atas ya, karena LIFO, yaitu A3. A3 kita kunjungi dan kita masukkan ke dalam tab visit, kunjungi. Nah, terus kita cek apakah si A3 ini merupakan sama dengan target node, merupakan target. Jawabannya bukan. Maka di dalam A3 ini nanti kita akan jalankan lagi untuk fungsi untuk mencari tetangganya ya, dimana di sini kita cek, dilakukan pengecekan apakah A3 memiliki tetangga. Tentu yaitu merupakan A6, maka A6 akan dimasukkan ke dalam stack atas. Setelah itu program akan menjalankan lagi fungsi while loop-nya. Dia akan mengambil stack paling atas yang berupa dari A6 ya untuk dikunjungi, maka kita akan tuliskan A6 untuk dikunjungi. Setelah A6 dikunjungi, akan dilakukan pengecekan apakah A6 ini sama dengan target atau merupakan target. Karena A6 ini bukan merupakan target, maka dia akan menjalankan program lagi untuk pengecekan apakah A6 ini memiliki tetangga atau tidak. Nah, karena A6 ini tidak memiliki tetangga, maka untuk pencarian ke bawahnya dia stop, lalu program akan melanjutkan ke bagian stack A2 ya, atau setelahnya kita akan backtrack ke atas lagi A3. Karena A3 ini udah nggak ada anakan lagi, backtrack lagi ke A1, karena A1 tetangganya A3 ini sudah dikunjungi, maka tinggal bagian A2 ya, sesuai dengan stacknya. A2 akan dikunjungi, maka akan masuk ke dalam variabel visited ya, A2, dan dia akan hilang dari stack. Lalu akan dicek apakah A2 ini merupakan target node atau merupakan tujuan kita. Karena A2 ini bukan merupakan tujuan, maka sama kayak tadi dijalankan lagi fungsi untuk mencari tetangga dari nilai A2 nya ini, mana kita nanti akan hasilnya merupakan stacknya tentu saja ada A4, tetangga dari A2 dan A5 ini. Lalu for loop while loop nya berjalan lagi, mengambil nilai dari tumpukan stack yang paling atas sebagai current node, yaitu tentu saja di sini A5 untuk dikunjungi, maka A5 akan dikunjungi dan dia akan hilang dari stack, dari variabel stack. Lalu kita akan dilakukan pengecekan apakah si target current node ini yaitu A5 sama dengan target node yaitu A7. Karena jawabannya tidak, maka kita akan menjalankan program lagi, program for loop lagi untuk mencari tetangga atau turunan dari A5 sendiri. Karena A5
Lalu akan dilakukan pengecekan untuk A5 ini, apakah ada tetangga dari A5, dan tentu saja ada, yaitu A7. Maka A7 akan ditambahkan ke dalam stack A7. Lalu setelah itu kembali lagi menjalankan while loop-nya lagi. Untuk current node-nya diambilkan dari stack paling atas, pop ini ya, fungsi pop ini untuk mengambil dan menghapus stack yang tumpukan paling atas dari stack, itu saja A7 ya. A7 akan dimasukkan, akan kita kunjungi dan dimasukkan ke dalam variabel dikunjungi dan hilang dari stack. Lalu dilakukan tentu saja pengecekan lagi, apakah current node yaitu A7 sama dengan target node atau target yang kita cari, yaitu berupa A7. Karena iya, jawabannya iya, maka sistem akan menjalankan, Sintak akan menjalankan program print line ini. Node telah ditemukan, node target telah ditemukan ya. Jadi ini node target telah ditemukan. Kemudian akan menjalankan fungsi dari print map untuk menampilkan si jalurnya yang kita mulai dari A1 tadi sampai ke target print map ya. Jadi kira-kira begitulah. Jadi nanti hasilnya akan adalah A1, pathnya dari A1 turun ke A2, terus ke A5 dan A7. Begitu. Jadi A4 ini akan kita abaikan karena target node kita sudah ditemu di bagian A5. Balik lagi, karena si DFS ini bekerja dengan cara LIFO, last in first out. Jadi stack yang terakhir kita tambahkan ke bagian atas tumpukan itu akan kita ambil, seperti kita mungkin menumpuk sebuah piring cucian ya di atas gitu. Ketika kita terakhir menumpuk piring tersebut, maka tentu piring bagian atas tersebutlah yang akan kita ambil pertama kali ya, kita eksekusi. Oke, jadi untuk program DFS nya ini kita sudah selesai, sudah sesuai ya, kita ketemu untuk jalurnya. Coba sekarang kalau kita coba ubah untuk targetnya menjadi ke A4 ya, harusnya nanti byte-nya adalah A1, A2 dan A4. Kita coba, kita ubah ke A4, kita hapus, kita run ulang ya. Jadi node A4 kita temukan untuk byte-nya A1, A4, A2 seperti biasa. Jadi A1 dikunjungi, pengecekan apakah A1 ini adalah target, karena bukan, dicari untuk turunannya yaitu A2 dan A3. Karena A3 berada di step paling atas, A3 akan dicek dulu apakah A3 merupakan target, bukan, maka akan dicari turunannya yang berupa A6. A6 masuk ke dalam stack di atas, kemudian diambil dan dikunjungi. Untuk di A6 kita cek lagi apakah A6 merupakan target. Karena jawabannya bukan lagi, maka dia akan backstep atau kembali ke stack paling di bawahnya A6, yaitu diambil lagi, yaitu merupakan A2 ya, karena merupakan turunan dari A1. A2 akan dicek kondisinya bagaimana, apakah merupakan target. Karena bukan, maka akan dilakukan pengecekan lagi untuk turunan dari A2 ini, apakah ada A4 atau A5. Ini tentu saja nanti akan dicek lagi ya, A4 masukkan ke stack dan A5 masukkan ke stack. Karena A5 ini berada di stack tinggi, lebih tinggi dari A4, maka A5 akan dikunjungi terlebih dahulu, dilakukan pengecekan. Karena A5 bukan merupakan target, nanti dia akan melakukan pengecekan lagi untuk turunannya, yaitu A7 ya, masukkan ke stack, jadi A7, A4 nanti. Lalu A7 akan dilakukan pengecekan, karena A7 juga bukan merupakan target dan A7 tidak memiliki tetangga lagi, maka dia akan naik ke A2, dimana anak tetangga terakhir A4 ini yang belum dicek. Dilakukan pengecekan dan ketemulah A4 yang merupakan target dari pencarian kita. Tentu saja berarti untuk jalurnya pathnya itu dari A1, A2 ke A4 sesuai ya. Oke. Jadi begitu untuk program pencarian depth versus-nya yang saya buat kali ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya.
Untuk soal nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Untuk aturannya juga sama, gunakan graf dengan 7 node mewakili A1 sampai A7 yang bisa kita tentukan sendiri nilai hubungan antar node-nya. Lakukan pencarian dengan angka n pada graf dengan BFS dan jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, jadi bedanya breadth first search dengan deep first search tadi adalah metode pencariannya ya, dimana untuk depth first search tadi dia itu menggunakan stack untuk pencariannya, jadi menggunakan tumpukan dengan LIFO ya, last in first out. Tapi untuk breadth first search ini dia menggunakan queue atau antrian, yang mana sistemnya bekerja dengan cara FIFO atau first in first out. Jadi alih-alih dia mencari terus secara terus menurun dari cabang, dari tumpukan, untuk breadth first search ini dia akan nanti mencari berdasarkan antriannya, yaitu misal nanti A1 antriannya adalah A2 dan A3, maka dia tidak akan turun ke A5 tapi ke A3 nya dulu. Jadi dia akan dicari dalam antrian yang stacknya elemennya itu, si node-nya itu selevel dengan node yang sekarang atau current node-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, langsung aja kita mulai untuk pemrogramannya ya.
Jadi untuk koordinat bit versus ini sudah selesai saya buat. Sebenarnya untuk programming, untuk coding sintaks dari bit versus sama depth versus ini sama ya. Perbedaannya hanya di bagian ini, bagian queue ini, antrian. Jadi kalau si depth versus tadi menggunakan start yang bekerja berdasarkan LIFO, last in first out, tapi kalau untuk bit versus ini menggunakan queue atau antrian ya, yang bekerja dengan cara FIFO, yaitu first in first out. Jadi bagian yang pertama masuk nanti akan bagian pertama juga yang akan dieksekusi ya. Jadi untuk coding ini juga sama, cuman bedanya di sini kita mengganti stack menjadi GUI ya. Oke, dan ini untuk tujuan start node-nya dan target node juga masih sama. Kita menggunakan A1 dan A7. Coba saya lakukan running ya pada programnya. Oke, dan ini A7 ditemukan ya. Berarti untuk programnya ini kita sudah berhasil ditemukan, dan untuk target jalurnya atau path-nya ini A1, A2, A5, A7, A1, A2, A5, A7 bersama ya. Nah, sekarang mari kita coba untuk bedah bagaimana si program ini berjalan ya. Dimulai dengan kita running programnya, maka si program akan membuat sebuah variabel baru bernama grabs ya, bertipe bit versus. Ini untuk membuat sebuah grab kosong ya, seperti saya bilang tadi, membuat sebuah ruang kosong seperti papan kosong, misal kita andaikan untuk tempat sebagai tempat nanti kita menempatkan node sama edge nya nanti gitu. Lalu kemudian
fungsi berlanjut pada program akan menjalankan fungsi add edge, yaitu menambahkan edge ke dalam graf. Jadi kita akan menambahkan setiap node-node-nya ini, hubungan antar node-nya ya. Jadi node-nya kan tadi kita sudah inisiasi ya, node-nya itu A1 sampai A7 ya. Nah, lalu kita akan menghubungkan setiap A1, hubungannya seperti yang tadi. A1 kita hubungkan ke dalam A2. A1 ini mempunyai tetangga A2, A3 gitu dengan fungsi add edge ya. Fungsi add edge nya itu sama, jadi ketika fungsi add edge nya ini berparameter string short dan string destination ya, key dan value nya. Untuk key nya tentu saja A1, dan nanti value nya itu bisa dari A2 dan A3 tergantung hubungannya. Jadi ketika di dalam agency list ini, di dalam hash map nya ini, ketika dia kosong, source ini kosong, maka nanti dia akan membuat sebuah array list baru gitu. Lalu setelah si hubungan antar node-nya kita sambungkan lewat fungsi add edge ini di dalam graf, maka nanti hasilnya akan terbuat sebuah graf dengan sambungan-sambungan seperti ini yang sudah terbuat hubungan. Nah, baru setelah itu kita bisa menjalankan graf fungsi dari BFS ini, producernya. Kita akan menjalankan fungsi BFS ini dengan parameternya start awal, node awalnya dari A1, dan untuk target node-nya adalah A7 yang di dalam grafnya. Maka ketika ini dijalankan, maka si BFS ini akan mulai jalan. Pertama tentu program akan membuat sebuah variabel bertipe data set ya, string, hasset ya, bernama visit, dan juga GUI atau antrian. Jadi ini kosong semua ya buat awal, dan ini parent node ini untuk nanti kita mencatat jalurnya itu. Lalu kemudian si program akan menambahkan start node, dimana itu A1, ke dalam GUI antrian. Jadi nanti si GUI ini antriannya akan ditambahkan pertama tentu saja si A1 dalam antrian, karena kita akan mulai dari A1. Lalu habis itu tambahkan si start node ini ke dalam variabel yang kita kunjungi. Itu karena kita mulai dari A1 dikunjungi, maka otomatis A1 itu akan masuk ke dalam variabel yang kita kunjungi. Di sini nanti akan ditambahkan dulu. Nah, lalu kita juga meletakkan atau menambahkan starting node ini untuk pelacakan nanti jalurnya itu ke dalam variabel parent map ya. Nah, setelah itu fungsi dari while loop-nya ini akan berjalan dengan kondisi itu jika si variabel GUI ini, antrian ini tidak kosong, maka dia akan terus menjalankan si program yang di bawahnya. Setelah ini akan dicek, karena si GUI ini tidak kosong, ada satu, maka dia akan membuat sebuah string baru bernama current node dengan mengambil, jadi poll ini, fungsi poll ini adalah mengambil nilai depan dari sebuah antrian dari GUI ini dan masukkan ke current node. Maka GUI-nya diambil karena sudah dilakukan pull, maka GUI-nya diambil. Lalu setelah itu dia akan dikunjungi ya, dia akan masuk ke dalam visited ya, dan menjalankan fungsi kondisi lagi jika untuk parameternya dari jika current node yaitu A1 itu sama dengan target node yang kita cari yaitu A7, dimana jika nanti ini bernilai true, maka dia akan keluar dari sistem dengan jadi program ini berhasil selesai dengan menampilkan node target yang telah ditemukan. Tapi karena untuk saat ini current node A1 ini tidak sama dengan target node yaitu A7, maka
dia akan menjalankan fungsi dari sistem ini, for loop ini, for loop untuk mencari tetangga dari current node ini, ya dari A1. Jadi ketika ketika si visited variable, yaitu si A1, elemen yang dikunjungi A1 itu mengandung konten neighbor, mengandung tetangga, maka tambahkan si tetangga itu ke dalam queue atau antrian ya, secara urut. Berarti ini akan dilakukan pengecekan. A1 ini, karena A1 ini bukan target, maka kan dia akan dicari apakah A1 ini memiliki tetangga. Jawabannya tentu ya, tetangganya adalah A2 dan A3. Maka A2 dan A3 akan ditambahkan ke dalam antrian. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam parent map juga untuk path-nya nanti. Lalu dia akan kembali lagi ke while loop ke atas lagi, dicek lagi kondisinya, current node-nya, queue ini apakah kosong atau enggak. Karena queue-nya tidak kosong, maka akan menjalankan ini lagi. Current node, dia mengambil lagi antrian yang terdepan dari queue, yaitu A2. Lalu dia akan dibandingkan lagi A2 ini, apakah A2 akan dimasukkan ke dalam kolom yang dikunjungi A2 ini. Lalu dia akan dicek apakah A2 ini sama dengan target kita, yaitu A7. Karena tidak, maka ini false, maka dia akan menjalankan for loop lagi untuk mencari tetangga dari A2 gitu ya. Jadi akan dicek si A2 ini apakah memiliki tetangga, dan jawabannya ya, dia memiliki tetangga A4 dan A5. Maka nanti akan ditambahkan, tetangga ini akan ditambahkan ke dalam variabel antrian ya, ditambahkan, yaitu A4 dan A5. Oke, setelah ditambahkan, nanti dia akan kembali lagi untuk while loop lagi untuk mengambil nilai dari A3. Nah, ini bedanya di sini. Karena kalau sebelumnya si BFS setelah A2 ini dia pengecekan lalu mengambil di anak dari A2. Nah, untuk BFS ini maka dia setelah A2 ini kita cek dan bukan, dia akan pergi ke level yang sama atau ke sebelahnya, itu melebar ke A3 bukan ke A5 ya. Jadi maka yang diambil dari GUI antrian terdepan itu A3, ini kita akan diambil program terus dimasukkan ke dalam variabel yang telah dikunjungi. Lalu A3 akan dilakukan pengecekan lagi apakah dia merupakan target. Karena bukan, maka akan dijalankan lagi for loop-nya untuk mencari tetangga dari A3 ini. Dan setelah itu nanti pasti akan dilakukan A3 ini apakah memiliki tetangga. Jawabannya iya, yaitu A6. Maka A6 akan dimasukkan ke dalam daftar antrian di belakangnya. Lalu dijalankan lagi untuk antriannya yang terdepan, yaitu A4 kita ambil, lalu nanti akan diambil ke dalam visited. Jadi kita akan kunjungi si A4 akan kita cek apakah A4 ini merupakan target. Karena A4 itu bukan merupakan target, maka dia akan menjalankan lagi untuk pengecekan apakah di dalam A4 ini memiliki tetangga. Karena di A4 ini tidak memiliki tetangga, maka daftar antriannya tetap tidak bertambah. Lalu antrian akan diambil lagi oleh current node untuk menjalankan si A5, dikunjungi dan dicek apakah A5 ini merupakan target. Karena A5 ini bukan merupakan target, maka akan dilakukan pengecekan lagi apakah si A5 ini memiliki tetangga, dan jawabannya ya, karena A5 ini memiliki tetangga yaitu A7, maka A7 akan dimasukkan ke dalam antrian di belakangnya A6 karena antriannya terakhir. Lalu setelah itu current node akan mengambil lagi, akan mengepol lagi data dari GUI yang paling depan yaitu A6 untuk diambil dan dikunjungi. Maka A6 akan masuk ke dalam variabel yang dikunjungi, dilakukan pengecekan apakah A6 ini merupakan target. Karena jawabannya bukan, karena A6 ini bukan merupakan target, maka akan dijalankan fungsi for loop lagi untuk mencari tetangga dari A6.
Namun karena A6 di sini sudah mentok, tidak ada tetangga lagi, maka queue node akan mengambil maka daftar queue-nya, antriannya itu akan masih tetap karena tidak ada tambahan dari anak tetangga dari A6 ya. Lalu si queue node akan mengambil sisa antrian terakhir yaitu dari A7 untuk dikunjungi dan dilakukan pengecekan apakah A7 ini merupakan target. Nah, karena jawabannya A7 itu ya merupakan target, sama dengan target, maka sistem akan memprint string ini not target ditambahkan dari not target yaitu A7, terus ditambahkan string ditemukan. Jadi nanti tulisannya akan menjadi not target A7 ditemukan, lalu memprint jalur yang dari parent map dengan parameter dan target node, lalu dia akan return atau keluar dari programming. Nah, gitu. Jadi close, sistem close karena target sudah ditemukan. Begitu sistem dari bit versusnya. Gitu. Jadi jika kita run harusnya, nah A7 ditemukan, misalkan ini target, node target, ya node target A7 dari target node ditemukan ya. Terus dia mengeprint jalur ditemukan dari print path-nya, fungsi print path-nya ini. Jadi dia nanti ditemukan di sini. Oke. Jadi ini berjalan. Terus apa jadinya kalau kita coba untuk mungkin lainnya, mungkin kita akan coba dari ke A3. Jadi start A1 terus ke penjaranya ke A3 ya. Harusnya nanti ini jadi lebih pendek ya. Harusnya dia pengecekan di A1 apakah iya, kalau tidak dia akan mencari anaknya tetangga dari A1 ini yaitu A2 dan A3. A2 akan dicek apakah A2 ini merupakan target. Tidak, maka dia akan mencari anak dari A2 ini yaitu A4 A5. Lalu dia akan mengecek langsung ke A3 ya, karena A3 ini merupakan target, harusnya nanti dia stop ya. Coba kita jalankan, targetnya sudah kita ubah menjadi A3 ya. Ya, nah di sini langsung A3 ditemukan ya, dan jalurnya juga jadi A1 ke A3 gitu ya. Terus apa jadinya kalau kita masukkan input yang tidak ada, misal ini kita input A8 ya, harusnya nanti yang terprint itu adalah ini, karena kondisinya nanti di sini while-nya ini tidak tepat, maka nanti harusnya di print ada target tidak ditemukan ya. Maaf, kita coba kita run ulang di ya. Nah kan printnya target tidak ditemukan karena kita sudah kunjungin semua, jadi programnya sudah mengunjungin semua level, semua antrian queue-nya, namun juga tidak ditemukan di A8, maka dia akan keluar ke dalam ini print ini. Jadi setelah dikunjungi semua sampai si queue ini sudah empty, maka dia akan close kan, karena dia ada empty, sudah kosong dari si variabel queue-nya, maka tidak pilihan lain, dia keluarnya lewat si target tidak ditemukan di program. Jadi untuk programming bit versusnya juga sudah berjalan, dev versusnya juga sudah berjalan. Jadi mungkin sekian dari saya untuk membahas 3 materi struktur data kali ini, mata kuliah struktur data ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.